وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah rumah makan, ruko lah ini ya. Jadi di bawahnya ini rumah makan, di atasnya dijadikan tempat tinggal. Nah, ini tempat tinggalnya di sini. Di bawahnya rumah makannya di daerah Pontianak Timur. Saya diundang ke sini untuk diminta bantuan memberikan layanan ruqyah karena di rumah makan ini ada kejadian-kejadian aneh yang tidak biasa. Yang punya tempat makan merasa ini sudah sangat aneh sehingga mungkin ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Jadi saya diminta ke sini untuk menginvestigasi lah seperti itu, dan sekaligus untuk melakukan ruwatan di rumah ini ya, di tempat makannya, sekaligus juga meruqyah tuan rumahnya. Nah, mereka tidak mau direkam identitasnya, kemudian nanti proses ruqyah rumah makannya juga tidak. Jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat air ruqyah yang digunakan untuk meruqyah rumah atau tempat makan atau tempat usaha yang terkena gangguan sihir. Caranya sangat mudah. Jadi air ini kita ruqyah dengan membacakan surah-surah yang umumnya biasanya digunakan itu surah Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tapi surat apapun atau ayat apapun dari Al-Quran insya Allah bisa digunakan. Kenapa 5 itu? Yang pertama itu mudah ya. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu mudah. Semua orang hafal insya Allah. Nah, jadi itu sebenarnya bisa ditambahkan dengan ayat-ayat penghancur sihir misalnya yang digunakan selama ruqyah insya Allah. Nah, di sini saya ingin mengajarkan sekaligus untuk yang punya tempat usaha juga. Kalau dari ceritanya tadi ya, sepertinya memang ini adalah sihir yang tujuannya untuk menutup usaha. Selama kita menjalankan usaha ini dan selama orang yang hasad itu masih ada, ya dia akan terus melakukan itu gitu. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui cara membuat air ruqyah ini untuk meruqyah tempat usaha kita atau untuk meruqyah rumah kita misalnya gitu. Artinya setelah ini mudah-mudahan setelah kita lakukan ruqyah, gangguannya Allah hilangkan. Tapi misalnya kejadian lagi suatu hari nanti, kalian bisa membuatnya sendiri gitu. Jadi tidak perlu memanggil peruqyah gitu. Oke. Sekaligus juga ini ruqyahnya mereka berdua ini entahlah merasa mungkin ada gangguan gitu ya, dan juga istri
waktu itu sempat datang ke ke dukun ya untuk ini mengobati tempat usahanya ini. Jadi ruqyahnya sekaligus lah nih. Kita ruqyah orangnya, nanti sesi terakhir saya membuat air ruqyah ini, kemudian turun ke bawah untuk meruqyah tempat usahanya. Mohon maaf kalau terdengar bising karena memang posisi bangunan ini di pinggir jalan raya, di lalu lalang kendaraan di depan sana itu. Wah, ini suara apa lagi? Apa itu? Fogging. Kayak mesin fogging ya? Atau ini yang nebas rumput itu? Fogging kah? Kalau gitu ditutup aja kali ya pintunya. Nah, tutup aja. Nah, tirainya tolong dibuka biar terang. Nah, biar ya terang. Alhamdulillah. Oke, coba deh diceritakan lagi sekilas. Rumah makan ini sudah dibuka sejak 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu ya. Awalnya ramai. Ini rumah makan Padang ya. Memang enak, masakannya enak, masya Allah. Enak ya. Kalau makanan enak ya wajar kan. Pelanggan banyak, ramai orang datang ke sini. Travel, supir-supir ya. Orang yang luar kota sering datang sehingga hilang semua langgannya. dari 6 bulan yang lalu itu awal-awalnya ramai. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan mulai terasa drastis menurun? Yang paling terasa Lebaran ya. Lebaran. Terus setelah Lebaran apa lagi? Paling drop sekali. Cuma dapat 1 hari 2 hari. 1 hari dapat 200.000. 200. Oke. Banyak dibuang lauk dibuang. Oh iya, lauknya ini. Biasanya dulu berapa? Sehari bisa dapat berapa? Satu lebih. 1 juta lebih. Lebih 2 juta. 3 juta kan pernah? 3 jutaan gitu ya. Saya pernah juga ada pasien buka warung itu mau dapat 10.000 aja susah dia bilang. Masya Allah, 1 hari 10.000 aja susah. Yang awalnya ramai, tiba-tiba itu. Nah, awal-awalnya pasti ngiranya mungkin memang lagi sepi. Ya kan? Nah, memang lagi sepi nih. Habis Lebaran mungkin kan? Habis Lebaran berarti sekitar 3 bulanan yang lalu. 3 atau 4 bulan yang lalu ya? Iya. Kapan mulai merasa ini aneh? Semenjak yang ayamnya dulu. Nah, ini ya, tadi. Jadi di ayamnya itu ada apa? Ayam goreng. Ayam goreng sama ikan goreng. Ayam goreng sama ikan goreng. Itu yang banyak. belatung ya? Belatung. Warna putih. Warna putih hidup. Ya, belatung kan? Itu larva lalat itu. Siapa yang menemukan? Saya sih di ayam goreng, kalau suami di ikan. Oke, jadi mereka berdua ini yang ownernya sendiri yang menemukan, bukan pelanggan ya? Alhamdulillah bukan. Bukan pelanggan. Nah, ini aneh pemirsa, karena ayam atau ikan yang sudah digoreng itu, kalau memang awalnya ada belatung, ada larva lalat, harusnya dia ikut mati ketika digoreng, kan? Logikanya kan seperti itu. Ini masih hidup ya? Hidup Pas banyak. dibuka itu masih hidup. Hidup banyak. Oke, itu satu. Paling bawah. Paling bawah. Ditumpukan paling bawah. Satu aja. Satu aja. Satu potong aja. Iya, nggak nyebar ya. Paling bawah. Nggak nyebar ke yang lain. Oke, itu satu. Makanannya ada belatung. Lauknya ya. Iya. Apa lagi? Ikan, terus sering ditutup. Warungnya nih banyak yang bilang malah tutup. Nah, pelanggannya bilang ini warungnya tutup, terlihat tutup, padahal buka ya. Buka terus. Nah, orang-orang yang mau kesini bilang tempatnya tutup, padahal buka. Terus tadi apa? Nasinya basi. Kemarin ya basi, padahal baru. Baru dimasak, Iya. terus basi. Padahal disimpan di Magicom. Tuh. Magic Jet. Yang pemanas itu. Nasinya basi. Ya, aneh. Apalagi
Apa tadi karyawan? Karyawan tuh bilang, aku tempatnya gelap, dia bilang. Malah kelewat ya dia Nah, balik sini. nah itu karyawannya mau datang ke sini, Kelewat. mau masuk kerja kan, pagi pastinya ya. Dia tidur sini. Oh, tidur pas sini. kemarin dia pulang. Nah, Cuman dia tuh kelewatan gitu. pas mau ke sininya kelewatan ya. Gelap yang mana gitu. Kayak ndak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Oke. Teman-temannya yang jemput pun pada bilang gitu semua. Yang mana sampai 3-4 kali pulang balik sampai ke Ambon. Nggak ada, dia bilang nggak ada. Hari Nabi ini terang dibilang. Harusnya terang, cuman pas lewat tuh nggak ada, mana ya di mana kamar Dan makannya terang. gitu. Oke. Apalagi keanehannya yang dirasakan? Apa ya? Apa? Itu aja sih dok. Ada lagi tadi Yang sakit tuh. kalau berada di warungnya apa di rumah makannya malas, terasa buka, malas. ngantuk. Pokoknya Malas buka, ngantuk. Berdekat terus. Heeh. Cekcok mulut. Ada aja yang di permasalahan tuh. Sering Walaupun bertengkar. kecil. Kalau berada di rumah makannya, Iya. ya satu rumah inilah ya, Iya. ya tinggal di sini. Ini tempat makannya tepat di bawah ini, pemirsa. Kayaknya hawanya tuh panas ya gitu. Panas ya. Nah, nggak enak. Tinggal di sini ini 6 bulan yang lalu itu. Iya. Dari awal tinggal Iya. sebelum buka itu belum ada rasa seperti ini ya. belum. Setelah Lebaran baru ya. Iya. Oke. Anehnya sih sebelum, cuman yang makin kesini makin kesini. Makin kuat itu ya kesini ya. Makin aku seuzon. Nah, di dalam masa-masa kesusahan itu, sang istri ini datang ke seorang dukun. Sama suami. Oh, sama suami. Sama, Oh, ya sama udah. suami. Datang ke Pak Dukun. Iya. Namanya Dukun gitu, bukan kan? Apa gelarnya? Abah, Dato. Jadi Dato itu datang ke sini. Enggak, saya yang ke rumahnya. Oh, datang ke rumahnya. Konsultasi tentang inilah masalah ini. Iya. Lalu apa katanya? Dilempar sama orang tanah kuburan. Dilempar tanah kuburan. Sama orang sesama yang penjual satu profesi. Oh, sesama rumah makan, Iya. kata dia. Apa dia nerawang gitu? Enggak. Oh, langsung tahu. Langsung tahu dia Oh. Cuman diam aja. Dia langsung gini. Oh, dia diam dulu gini, baru dia ngomong. Iya. Sakti Datuk ini ya. Itu kata Datuknya. Lalu Datuk memberikan apa? Kayak apa ya, jimat kali ya, bisa dibilang gitu. Pendinding. Pendinding, bahasanya pendinding. Bahasa dari dianya bilang pendinding untuk melindungi. Jadi kalau misalnya dia mau nganu lagi ke warung makan nih, nggak bisa Nggak gitu. bisa. Oh, kalau orang jahat itu mau ngulangi lagi nggak bisa. Udah dibuat pendinding. Nah, sekalian pelaris. Selain sekalian penglaris, masya Allah. Katanya. Pada dari awal dok, kita jujur saya ngomong dari awal saya buka, nggak pernah sekalipun saya pakai pelaris. Alhamdulillah nggak pakai pelaris ramai. Nah, Malah pakai pelaris pun sepi, nggak Oke. ada nggak ada efeknya. oke. Itu yang mau saya tanyakan. Setelah berobat ke Dato itu, nggak ada efek apa-apa. Ada perubahan tapi sebentar, habis itu balik lagi awal. Oh, ada perubahan sebentar, pelanggan balik. Ada. Tapi cuma sebentar doang, cuma beberapa hari doang. Oke. Besok lagi. Habis itu nggak lagi. Setelah berobat dengan Dato, kemudian diberikan pendinding dan penglaris, ada ndak efek buruk yang dirasakan, yang belum pernah dirasakan sebelumnya? Ada? Nggak ada sih. Dok. Nggak ada, biasa aja. Iya. Tapi yang tadi itu pelanggannya balik sebentar aja, terus kembali ke keadaan awal. Iya. Oke, jadi tadi mereka juga sudah menjelaskan, mereka menyesali itu, ya sekalian mau bertaubat lah ya. Nah, ya udah saya nggak usah jelaskan lagi apa hukumnya mendatangi dukun, kemudian itu ya. Yang penting mereka berdua sudah bertaubat, alhamdulillah. Insya Allah Allah terima taubatnya. Taubat itu 3 komponennya. 1, menyesal pernah melakukan perbuatan itu. 2, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. 3, berhenti melakukan perbuatan dosa itu. Nah, yang poin nomor 3 ini adalah termasuk memusnahkan, menanggalkan jimat atau penangkal yang sudah diberikan. Iya, nggak apa-apa. Oke? Nah, itu nanti akan saya sita. Sekalian kita musnahkan ya. Iya.
disuruh berobat lagi sama karyawan kemarin, tapi hati saya berat, saya tidak mau. Saya takutnya jatuh makin jauh, makin sini, makin saya tidak mau. Awalnya tahu nggak Datuk itu dukun? Saya tahunya dari kawan, Tahu dia itu dukun? dari kawan. Oh tahu, awalnya memang tahu. Tahu, Oh ya dari sudah. kawan. Lain. Ya itulah namanya manusia kan, kita lagi susah tuh kadang nih coba kau ke sini, Iya, gitu. coba kau ke sana, akhirnya ikut. Iya. Kita lagi susah. Apalagi kemarin pikiran tuh memang lagi kacau. Ya itu maksudnya seperti itu ya. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang terbaik itu ya yang bertaubat. Setelah mau melakukan kesalahan langsung bertaubat. Nah, seperti ini insya Allah. Insya Allah Allah terima taubatnya insya Allah. Amin, ya Allah. Permasalahan lainnya adalah kalian sudah menikah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun tapi belum dikaruniai anak katanya. Sudah periksa medis. Udah. Dua-duanya bagus, normal, subur lah ya insya Allah ya, secara medis gitu ya. Tapi belum punya ini keturunan. Suami dari Sumatera Barat, Padang. Padang. Istri Sini dokter. asal sini Melayu. Melayu. Apa Bugis? Bukan. Kalau bapak sih, kalau bapak Melayu. Bapaknya Madura, ibu Melayu. Iya. Campuran lah ya. Ada benda pusaka atau semacam penangkal, semacam jimat gitu Saya dari tidak pernah pakai gitu-gitu. dari keluarga enggak ada? Nggak ada sih kalau suami saya. Setahunya enggak ada ya. Setahu saya sih nggak ada. Bapak Kalau suami? Nggak ada. Enggak Dulu ada. ada juga. dokter tapi udah dibuang. Siapa yang memakai? Itu pun bukannya dari awal gitu, itu kan pun karena berobat, karena mama tuh kayak di orang, jadi dikasih barang gitu, tapi semuanya udah dibersihkan. Oke. Oke ya sudah. Udah. Oke, jadi nanti saya rukyah ini ya, sekalian rukyah air ya. Nah. Oke lah. Itu mudah diambil penangkal itu. Udah. Ya udah diambil dulu aja kali ya. Nah, nanti videonya ini kita cut dulu sebentar, nanti ambil nanti kita syuting lagi. Oke, silakan. Oke. Oke pemirsa, jimat-jimatnya sudah dikumpulkan, ada di depan sini. Ini akan kita musnahkan insya Allah. Ada lagi enggak? Sudah ini? Sudah semua ini? Apa yang dirasakan? Biasa aja. Sini. Takut kemasukan? Pernah kesurupan? Enggak sih. Enggak pernah. Alhamdulillah. Ya, wah banyak juga nih. Bismillah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 item. Yang pertama nih, kain kuning. Oh ada yang kecilnya juga. Ya, itu yang saya. Bismillah. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. Bismillah. Oke, kita mulai dari ini. Bismillah. Kain kuning. Wah, ini isinya. Apa ini? Lidi. Sapu lidi. Jadi ini hanya tidak ada lagi isinya selain itu. Sapu lidi yang dibungkus kain kuning. Nah, ini kayaknya kertas yang ini isinya. Bismillah. Ada rasakan sesuatu? Tidak. Kertas. Isinya mantra-mantra biasanya. Bismillah. Yeah. Oke, Sultan Sambas. Fotokopi. Ini foto Sultan Sambas ini enggak tahu. Istrinya mungkin. Allahu a'lam. Ya Allah, kasihan Sultan Sambas rahimahullah. Ya, beliau digunakan sebagai jimat seperti ini. Ya kan? Ada wali misalnya, siapa misalnya? Sunan Kalijogo misalnya. Dibikin gambar. Nah, ini gambar Sunan Kalijogo. Wallahu alam benar apa enggak kan? Makanya ditaruh di rumah untuk penangkal bala misalnya. Masya Allah. Padahal mereka dulu tidak pernah mengkultuskan dirinya. Apaan nih? Kayak apa, ular? Kok ada rambutnya? Ada ular. Ini ada bebek ya, burung. Tulisan-tulisan. Nih. Ini tulisannya kalimah-kalimah ya, Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Salah mau nulis apa, penting itu jimat tetap dimusnahkan. Ini kain kuning juga. Oh sama tadi satu paket nih, ada yang ini lidik berarti kayak tadi nih, sama kayaknya nih. Sama lah, insyaallah sama. Ya, sama nih, sama isinya. Foto Sultan Sambas yang di kopi sama seorang perempuan ini, nggak tahu siapa itu. Ini jimat yang tadi ada ular dan burung. Dan ini juga sama. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya.
Itu kali yang buat pendinding itu. Kali lah. Ini itu di sini katanya. Oh iya benar. Oh iyalah dia nih. Sama nih bungkus yang kuning nih. Ini 4 penjuru kayaknya ya? Ya. Iya. Nah, ada 4 soalnya. Pendinding. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Oke, itu. Ya, sama. Sama. Ini yang tadi. Sama. Berarti ini yang untuk pendinding itu katanya. Ini juga sama berarti yang pendinding. Ya udah. Cuman ini dipakai selotip biar lebih tahan kayaknya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Allah akan menjadikan lawan dari maksud jimat itu. Kalau jimat ini katanya ini untuk pendinding, penjaga rumah, maka Allah akan balas dengan kebalikannya. Malah Allah bikin tidak selamat rumah itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengirim sihir ke rumah ini atau ke toko atau ke rumah makan ini, malah itu akan lebih mudah. Nah gitu. Karena kebalikannya sama. Coba kalau misal kita lihat rukiah, pengaruh sihir itu masih ada enggak ya? Kalau sudah ruqyah, kalau Allah sembuhkan, Allah takdirkan hilang sihirnya, ya insya Allah tidak. Tapi bisa balik lagi enggak? Bukan balik lagi sih, bahasanya dikirim lagi mungkin. Nah itu yang tadi saya jelaskan. Mungkin aja kalau selama orang hasad itu masih ada, atau dukun yang ngerjakannya masih ada, ya akan dikirim lagi. Mungkin aja. Karena kita punya tempat usaha nih, ya, gitu. Kan persaingan orang tuh, ya Allahu a'lam, apakah sesama rumah makan atau mungkin ada orang yang memang tidak suka misalnya gitu. Ya kita hanya minta perlindungan kepada Allah. Ini uang, pemirsa, ini uang. Uang 2.000 dan di dalamnya ada ini. Ada 3 bungkusan kuning. Kayaknya isinya sama ya kayak yang tadi ini. Lidi, sapu lidi. Ini uang. Ini kita musnahkan juga ya. Iya. Soalnya dia sudah berasosiasi dengan kesyirikan, menjadi jimat dia. Tidak ada rasakan apa-apa? Tidak ya? Oh, ini kayu. Ya udah ini. Ya udah, ini sekalian dibakar aja. Yang ini uang 5.000, 5.000, 5.000. Uang 2.000 dan 5.000. Ya, di dalamnya ada 3 benda ini lagi. Kata Dato untuk penglaris ya. Nih. Uang 5.000. Maaf nih, saya tanya, berapa bayar dengan Dato nih? Saya tuh setiap datang dokter 3 kali Jumat. 3 kali Jumat. Setiap datang tuh sebelum matahari terbit, pokoknya sekitar jam 9-an harus datang ke sana. Saya berdua mandi. Di tempatnya? Di rumahnya. Dimandikan? Iya. Sama adik ibu. Mandi. Terus saya sama dia harus bayar apa sih, uang kain nggak? Pokoknya kita bilang uang kain kan ya. Uang kain 1 orang tuh 50. Jadi itu 3 kali Jumat 100. Itu di luar, kalau kita mau pulang nanti kita kasih lagi 50. Karena kasih 1. Ada di sukarela.
Ada disuruh membeli apa, ayam hitam ke apa enggak ya? Ini kita bakar ya. Dah. Uang pengeras. Oke, sekarang waktunya kita ruqyah. Ini lagi. Sing. Oke, ayo kita mulai. Silakan berdoa, minta kepada Allah semoga melalui ruqyah ini Allah hilangkan gangguannya ya. Dan kalau memang di badannya ada penyakit, ada gangguan akibat sihir maupun dari misalnya dari jin nasab, semoga melalui ruqyah ini Allah hilangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Apa yang dirasakan? Agak panas Agak panas. Di mananya? di badan. Seluruh badan. Apa yang dirasakan? Tidak ada. Ayo kita beristighfar. Yuk istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah dulu. Mohon ampun karena pernah datang ke dukun, ya kan? Sekarang mau bertaubat, mohon ampun. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar terus ya. Wa qadimna ila ma kanu ya'lamun. Oke. Tidak ada rasa mau muntah kan? Kalau seperti ini berarti ya wallahu alam, berarti tidak ada jin di badannya. Karena sihir itu ada dua model. Model pertama yang kayak santet itu, tahu kan? Pernah dengar maksudnya? Nah itu sihir jinnya dimasukkan di badan pasien, di badan si korban itu atas izin Allah. Nah itulah yang dilihat kalau di video-video saya tuh. Baru saya baca, ada yang kesurupan, ada yang muntah-muntah, ada keluar darah, kayak gitu. Kesurupan biasanya, karena jin itu ada di dalam badannya. Model yang kedua, sihirnya itu di luar badan. Misalnya sihirnya diletakkan di rumah, di kantor, atau di toko, atau di seperti ini nih, di rumah makan. Jadi kalau kita datang ke situ, atau masuk ke situ, terkenalah kita efeknya. Nah ini kan tinggal di sini kan, ruko, rumah toko kan, rumah toko iya, rumah juga iya gitu. Jadi kena dia gitu. Nah ini pas di ruqyah kayak gini terasa panas itu sihir biasanya. Jadi sihir itu terbakar ketika dibacakan ruqyah, ayat penghancur sihir itu terbakar. Jadi orang itu akan merasa panas, panas, kayak pakai balsem gitu ya. Kata orang Sambas tuh berau, panas gitu. Jadi kalau kayak kita pakai baju gini kan, nah baju ini kita bakar kan panas jadinya, terasa panas itu, terbakar dia. Wallahu a'lam. Oke, nah sekarang ini yang mau saya ajarkan. Ini buat pemirsa juga di rumah. Untuk meruqyah toko atau rumah atau kantor yang disinyalir ada gangguan sihir atau ada gangguan jin, kita siapkan air seperti ini, kita buat air ruqyah ya. Ini air ini nanti kita bacakan suratnya yang tadi itu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas ya. Tapi selain itu juga boleh insyaallah. Nah pada kesempatan ini yang saya ajarkan kita pakai dua surah saja, surah Al-Falaq dan An-Nas. Kan mudah nih, bisa hafal lah insyaallah surat ini kan, dan mudah dikerjakan. Jadi kita bacakan ruqyah ayat-ayat ini pada air ini. Dia bisa dengan cara didekatkan di mulut. Jadi pas kita baca tuh nafas kita kena. Jadi misalnya gini, kita nafas tuh kan kena ke air ini, atau
Kita bacakan surah lalu kita tiupkan ke air ini. Kalau kayak gini kan enak, mudah diangkat dekatkan mulut gitu kan. Kalau ini kan baskom ya, bisa aja sih bacanya gini nih, bisa aja. Atau duduk di atas meja kan, ini taruh di meja, kita duduk di kursi, kita bacakan. Atau ditiup, nah kayak gitu. Nah, karena tadi itu, karena kita punya usaha ini adalah faktor risiko untuk terkena sihir ya, gangguan orang-orang hasad itulah. Nah, jadi selama kita ada usaha ini, selama kita buka toko ya, selama orang jahat itu ada dan dia berniat melakukannya dengan sihir, maka selama itu toko kita nih rentan untuk terkena sihir. Makanya kita perlu tahu caranya untuk membatalkan sihir itu. Caranya itu mudah. Dengan bacakan air pada ruqyah nih, nanti kita semprotkan di toko. Insya Allah hilang pengaruh sihirnya. Mudah, caranya cuma seperti itu aja. Jadi insya Allah bisa dilakukan semua orang. Anda juga bisa membuatnya sendiri. Sama untuk di rumah juga. Kalau di rumahnya terasa ada gangguan, terasa ada kehadiran jin, nah itu sama caranya insya Allah. Buatkan air ruqyah seperti ini, terus disemprotkan. Oke. Ini saya bacakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Berapa kali? Tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya harus berapa kali. Yang saya yakini, semakin banyak jumlahnya, itu insya Allah efeknya, pengaruhnya juga semakin kuat. Kalau kita baca sekali aja, itu insya Allah atas izin Allah ya. Semua ini atas izin Allah, bukan surah yang kita bacakan, bukan siapa yang membacanya, tidak, ini atas izin Allah. Mau sekali kah, mau 10 kali kah, insya Allah ada efeknya. Nah, cuman bagi saya yang selama ini saya lakukan itu, semakin banyak kita bacakan ya insya Allah efeknya semakin kuat gitu. Tentu ada bedanya kan, dibaca sekali dengan dibaca berkali-kali itu tentu ada bedanya insya Allah ya, wallahu a'lam. Nah, cuman untuk kemudahan untuk kemudahan saja, dan yang akan saya praktekkan ini pun saya akan bacakan 3 kali aja. 3 kali insya Allah enggak lama, enggak susah lah. Habis sholat subuh nanti tuh, nah besok nih, habis sholat subuh buatkan air ini, disemprotkan lagi. Nah, jadi gini, disemprotkannya dari luar. Dari luar, ya dari itulah. Depan etalase tempat orang parkir tuh kan. Terus etalasenya, terus tempat masuknya, pokoknya semuanya, sama dinding yang sebelah ruang. Ini kan samping nih gang nih kan, nah samping ini kan gang, itu disemprotkan, sama bagian dalamnya, nah itu, gitu. Setiap pagi, insya Allah enggak susah ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Alhamdulillah. Dah 3 kali. Seperti itu aja caranya. Nah, nanti enaknya pakai alat ini, sprayer ini. Jadi lebih efisien. Kalau kita percikkan tuh bisa, insya Allah bisa. Jadi berapi. Pakai ini kan enak, dia tersebar gitu kan. Masukkan sini. Oke, kita semprotkan. Bismillah, tes dulu. Nah, ini. Sip. Sekalian saya mohon izin membakar ini di luar boleh? Nah. Oke pemirsa, ini jimat-jimat yang didapat dari datuk ya, dukun yang tempat mereka berobat tadi itu sudah kita hancurkan, kita musnahkan, dibakar. Kemudian rumah makan ini juga tadi sudah saya semprotkan ke seluruh bagiannya, mulai dari depan, kemudian etalase ini, lalu bagian dalam. Sudah selesai, alhamdulillah. Semoga setelah ini tidak ada lagi gangguan sihir di rumah makan ini. Semoga usahanya berkah, amin. Oke, alhamdulillah sudah selesai proses ruqyah tempat usahanya, sekaligus tuan yang punya rumah, punya usaha. Nah, jadi seperti itulah caranya ya. Nanti dikerjakan lagi ya besok subuh lah. Sebenarnya tidak mesti subuh, waktunya pun tidak ada ketentuan harus kapan gitu ya. Maksudnya subuh itu ya sebelum kita buka kan, sebelum usaha kita buka gitu. Kemudian gini, ruqyah ini tidak membuat rizki kita bertambah, tidak membuat toko yang sepi jadi ramai, tidak buat orang atau pasangan yang belum punya anak langsung punya anak, tidak membuat orang yang malas ibadah jadi rajin ibadah, tidak membuat anak yang bandel jadi anak yang patuh penurut. Tidak. Ruqyah itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu ajaib ruqyah itu. Ajaib sekali. Nah, ruqyah ini atas izin Allah. Jadi apa yang dilakukan ruqyah pada hari ini? Yang dilakukan ruqyah pada hari ini adalah menghilangkan sebab yang menjadi penghalang usaha ini. Nah, gitu. Kalau istilahnya tuh penutup usaha. Jadi si dukunnya tuh ngirimkan jin yang besar sekali misalnya kan, duduklah dia di depan tuh. Jadi toko kita tuh tak nampak atau seperti ilusi seolah-olah tutup. Nah, jadi ruqyah itu atas izin Allah menghilangkan jinnya. Nah, jadi terlihat lagi. Nah, gitu. Nanti soal bisa rame lagi enggak setelah di ruqyah nih? Wallahu alam. Itu rezeki Allah yang mengatur. Nah, gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kadang orang tuh salah paham. Tapi bukan ini, bukan. Orang lain maksud saya. Ruqyah lah dok, biar saya dapat jodoh katanya. Tidak, ruqyah itu bukan kamu langsung menikah setelah ini. Tidak. Ruqyah itu kalau memang yang menyebab kamu terhalang jodoh ini ada sihir atau ada jin nasab yang mengikuti. Nah, ruqyah itu bekerja di situ. Nah, gitu. Jadi sebagian orang tuh dikiranya habis di ruqyah tuh langsung bisa nikah. Habis di ruqyah langsung bisa punya anak. Habis di ruqyah tokonya jadi laris. Tidak seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, itulah bedanya dengan
ilmu perdukunan. Kamu taruh ini di tokomu, ini untuk penglaris, jadi laris maksudnya kan ya. Berarti benda ini nih jadi laris tokonya, gitu. Itulah tuh perbuatan syirik namanya ya. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami pelanggan yang banyak misalnya kan. Mudahkanlah kami dalam masak, misalnya dalam penyajian, sehingga orang tuh senang makan di sini, ya kan gitu. Allahu a'lam. Oke, sudah cukup ruqyahnya insyaallah. Saya doakan semoga keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah segera berikan keturunan ya, anak-anak yang solih-solihah. Semoga usahanya berkah, dijauhkan dari usaha-usaha jahat, dari orang-orang yang hasad. Ya, semoga ramai lagi takwanya. Oke, cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين